Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Avana, gimana kabarnya sore hari ini? Halo, Baik, oke, Halo, kabar baik Kak, baik. selamat sore. Sore semua, oke. Selamat datang di sharing session dengan tema rahasia membuat konten yang menarik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sore hari ini sudah hadir untuk mengikuti sharing session bersama Avana. Mungkin sebelum mulai, ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya, karena masih jam 16.01, saya mau sapa-sapa dulu deh teman-teman. Tadi pas pertama saya masuk room, udah ada Kak Restu ya, Kak Restu Rizky nih, dari Dokter Syah. Wah, thank you banget tadi sudah join di awal, dan dari Nara Label juga sudah join tadi di awal. Halo, Kak Restu. Oke, inget saya Restu yang kemarin yang saya suka kebalik itu ya, jadi oke. Selamat sore Mas Restu. Terus tadi juga hadir ada Sore. dari Kanabila. Halo Kanabila, ada dari GeoDrive dan ada dari iOrder dan ada dari Kak Inke juga ya. Oke, teman-teman sambil menunggu yang lain, mungkin saya informasikan teknis untuk sharing session sore hari ini. Apabila nanti teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan boleh infokan di kolom chat. Atau bisa juga nanti di akhir sesi teman-teman silahkan boleh open mic karena nanti akan ada sesi tanya jawab bersama narasumber kita ya. Namun selama sharing session berjalan, dimohon untuk menonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya ya. Insan Kamil, Mubarak Surhadit. Oh, Kak Insan Kamil. Oke, Kak Insan. Baik, ya, salam kenal Kak Insan. Mohon untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya selama berjalan, karena takutnya nanti mengganggu dari sisi narasumbernya ya. Seperti itu. Kemudian, apabila teman-teman ingin membuka kamera itu open boleh juga, biar saya dan Mbak Yanti nanti selaku speakernya ada temennya juga, itu juga boleh ya. Oke. Nah, ini baru datang juga nih Kak Olive, ada Kak Rifan, ya baru datang, selamat datang. Nah, saya infokan kembali nanti apabila ada pertanyaan, silahkan boleh langsung infokan di kolom chat atau disimpan dulu, nanti langsung ditanyakan ke pakarnya itu juga boleh ya. Nah, oke teman-teman, ini sebelum mulai masih nunggu yang lain juga. Kalau mau cari tempat PW dulu atau mau bikin kopi dulu, karena kalau di saya kebetulan di Sukabumi ini hujan. Jadi kalau sambil sharing sambil minum kopi kayaknya enak nih ya. Nah, kalau teman-teman mau siapin kopi boleh, mau siapin tempat duduk yang PW dulu, siapin cemilan, siapin catatan juga boleh. Karena hari ini kita punya tema yang sangat menarik berkaitan tentang gimana sih caranya bikin video rahasianya itu apa gitu. Nah, sore hari ini sudah ditemani oleh seseorang. Beliau adalah konten marketingnya Avana, sekaligus beliau juga adalah influencer untuk kegiatan anak dan parenting. Langsung aja kita sapa. Selamat sore Mbak Yanti. Halo. halo selamat sore Mas Yogi dan teman-teman semuanya. Oke, selamat sore Mbak Yanti. Mbak Yanti apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Mbak Yanti berarti ini lagi WFH ya sekarang ya? Iya betul. Oke, lagi WFH ya. Mbak Yanti, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir di tengah teman-teman semua. Nah, ini ngomongin tentang video. Mungkin sebelum memulai ke materi, saya mau nanya dulu deh sedikit nih, biar teman-teman makin penasaran. Kira-kira Mbak Yanti, kalau menurut Mbak Yanti, sebagai pakar konten kreator deh ya ini, eh yang efektif itu durasi video itu berapa menit sih Mbak gitu, kalau buat di sosial media? Untuk di sosial media terutama seperti TikTok ataupun Instagram itu idealnya antara 15 sampai 30 detik. 13 sampai 30 detik. 15 Oh, 15 sampai 30 detik. 15 sampai 30 detik ya. Oke, Betul. itu idealnya. Mungkin itu jadi salah satu rahasia buat konten yang menarik juga ya, Mbak, dari segi durasi ya. Iya betul. Oke, oke, itu aja Mbak, cukup satu. Nanti detailnya langsung ke pembahasan aja. Namun sebelum dimulai, saya mau ngecek dulu kesiapan dari teman-teman semua. Di sini sudah siap untuk dimulai sharing sessionnya. Kalau sudah siap, boleh minta tolong komen di kolom chat dengan menuliskan angka 1 apabila teman-teman sudah siap. Silahkan. Wah, Kak Muhammad Rizky, satu, udah nih. Kak Restu, satu. Nunggu dua lagi deh. Dua lagi. Boleh minta tolong? Oke, Kak Inke, satu lagi.
Boleh minta tolong? Oke, oke, banyak ternyata ya. Berarti teman-teman sudah siap semua. Terima kasih untuk antusiasnya. Kita langsung ke Bayanti. Bayanti sudah siap? Oke, sudah siap, Sudah Mas. siap ya. Kalau udah siap, saya serahkan roomnya. Silahkan Bayanti. Oke, selamat sore sebelumnya teman-teman semua. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk join di sharing session hari ini. Nah, untuk hari ini saya mau sharing tentang gimana sih cara membuat konten video yang menarik, baik itu untuk Instagram, TikTok, itu yang utama ya. Karena kita mau ngebahas video-video yang saya mau sharing dulu ya halamannya sebentar. Oke, sudah kelihatan semua ya. Nah, ini dia rahasia membuat konten video yang menarik. Nah, di sini saya mau jelasin kalau konten itu adalah raja gitu. The king of content is video gitu. Nah, pasti semua orang tahu ya kalau saat ini itu seperti di TikTok ataupun di Instagram rata-rata yang banyak diminati ataupun banyak audiensnya itu lebih ke video karena memang trennya mungkin sekarang lebih ke video ya dengan video-video pendek gitu dengan durasi antara yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi 15 sampai 30 detik hanya video singkat tapi bisa menarik perhatian banyak calon customer ataupun audiens seperti itu. Nah, kemudian di sini konten dalam bentuk video itu selalu menjadi daya tarik. Faktanya banyak orang yang berlomba-lomba membuat konten yang menarik gitu. Dari konten-konten yang menarik itu ada banyak tema yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi tergantung dari apa yang kita tawarkan, apa yang kita sajikan, baik itu dari produk-produk yang kita jual ataupun hal-hal yang relevan dengan produk yang kita tawarkan seperti itu. Kemudian konten kreator saat ini tuh banyak sekali diminati gitu karena dipercaya bisa menghasilkan banyak cuan karena nggak hanya sebagai influencer yang bisa mendapatkan endorsement dari banyak brand tapi juga sebagai konten kreator saat ini bisa join jadi affiliate ya seperti yang kita ketahui saat ini banyak banget afiliator terutama di marketplace ataupun di Avana sendiri juga itu ada yang namanya affiliate itu bisa menghasilkan banyak profit tanpa harus menjual produk kayak gitu. Nah, ini juga jadi peluang yang cukup besar untuk para pemilik bisnis dan kita bisa sama-sama ambil bagian nih di hal ini kayak gitu. Jadi kita bisa coba bareng-bareng untuk create konten video yang bagus, yang menarik, yang nggak kalah dengan para konten kreator yang sudah mahir atau expert di bidangnya. Kemudian ini juga ada konten video yang bisa membantu proses marketing. Kira-kira seperti apa sih konten video yang bisa membantu proses marketing? Nah, konten video yang mempromosikan suatu produk ataupun ide-ide menarik bisa menginfluence audiens. Nah, ini rata-rata yang bisa kita lihat itu ada di TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Untuk di YouTube sendiri ada yang namanya video pendek, itu YouTube Short ya. Nah, kemudian ini ada salah satu penelitian yang terkait dengan efektivitas konten kreator dalam strategi promosi di era digital. Nah, dari penelitian ini kita bisa melihat ada sekitar 48,1% dari responden yang mengatakan bahwa efektivitasnya itu cukup tinggi. Jadi mereka memutuskan untuk untuk membeli produk seperti itu. Nah, di sini juga ada persentase untuk membeli produk atau tidak membeli produk itu yang mungkin. Jadi kalau misalnya mereka itu memutuskan untuk membeli produk gitu, jadi sudah pasti mereka itu karena merasa terinfluence dengan konten-konten yang disajikan oleh konten kreator tersebut seperti itu. Nah, berikutnya ini ada beberapa contoh konten video yang bisa membantu proses marketing. Ini ada video edukasi, kemudian ada proses kreatif pembuatan produk, kemudian ada video dalam bentuk behind the scene, kemudian showcase produk, ada juga info sale, giveaway, ataupun challenge. Nah, ini tadi saya sempat lihat salah satu video
itu dia produknya itu adalah tas branded, dan di situ di video reels itu jadi nggak cuma melulu ngebahas tentang soal produk yang mereka jual gitu ya, nggak cuma ngebahas tentang produk misalnya seperti harganya, kemudian cara membelinya seperti apa, kemudian juga gimana sih pesannya di mana gitu, dan juga proses pengirimannya seperti apa. Nggak cuma sekedar informasi-informasi seperti itu, tapi juga ada informasi-informasi menarik kayak misalnya tips gitu. Terus juga bisa juga kita kasih challenge gitu ke tim kita gitu, yang sama-sama dalam satu tim yang paham tentang produk tersebut kayak gitu. Tapi kadang ada juga yang nggak paham, makanya di situ kita kasih challenge nih, kira-kira mereka tahu nggak sih dengan produk yang kita jual itu. Ada yang menarik di situ videonya, dan teman-teman semua bisa cek nanti di link-link ini. Teman-teman bisa buka satu persatu videonya untuk melihat salah satu contohnya. Nah, kemudian di slide berikutnya ada persiapan sebelum membuat konten video. Ini nggak kalah pentingnya. Kenapa? Karena persiapan itu harus benar-benar matang. Karena kalau kita nggak matang, kita nggak bisa untuk memaksimalkan ide-ide kita gitu. Kita pasti akan kebingungan sendiri untuk membuat konten video pada saat proses produksi tersebut ya. Nah, ini dia ada beberapa persiapan yang perlu disiapkan sebelum membuat konten. Yang pertama, tentukan target terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita bisa tentukan tema atau ide. Nah, di sini tema atau ide ini kita bisa cari di platform sosial media juga, baik itu yang ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube. Ada juga kita bisa cari di Pinterest. Nah, di Pinterest ini tuh banyak banget ide-ide menarik yang bisa kita lihat, kita amati, kita tiru ataupun modifikasi ya, gitu. Tapi jangan kita jiplak gitu ya. Untuk ide-ide tersebut kita bisa melihat yang sekiranya cocok dan diaplikasikan ke produk ataupun konten kita kayak gitu. Nah, terus di sini juga setelah kita udah tahu nih tema atau idenya seperti apa, selanjutnya adalah kita bisa menyesuaikan jadwal posting. Untuk jadwal posting itu sendiri, kita bisa tentukan misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 5 kali, itu tergantung dari kita nih. Misalnya kita bisa posting di hari Selasa, Kamis, ataupun Sabtu misalnya, seperti itu. Nah, itu juga harus konsisten untuk selalu posting di hari-hari tersebut, seperti itu. Kemudian untuk jam postingnya juga, itu juga harus selalu di jam yang sama gitu. Usahakan untuk selalu di jam yang sama, karena misalnya dari Instagram atau TikTok sendiri pasti akan melihat nih behavior kita gitu untuk memposting dari konten-konten yang sudah kita buat, seperti itu. Misalnya kalau kita pilih di setiap jam 12 siang, ya seterusnya kita usahakan untuk konsisten di jam 12 siang atau jam 5 sore, kita harus konsisten di jam 5 sore misalnya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga setelah melakukan membuat jadwal posting, kita juga bisa memilih sound atau mengumpulkan bahan terlebih dahulu. Ini kita bisa pilih ya, mau mengumpulkan bahan terlebih dahulu ataupun memilih sound. Jadi kalau untuk memilih sound itu, jadi kita bisa lihat nih durasi dari sound yang akan kita pilih. Misalnya durasi sound yang kita pilih itu antara 17 sampai 20 detik ya, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa sesuaikan untuk membuat konten video dengan durasi tersebut, dan nggak lebih dari durasi yang sudah kita sesuaikan dengan soundnya itu. Karena kalau misalnya lebih, itu nanti pasti akan kepotong, jadi suaranya itu hilang di detik berikutnya, seperti itu. Nah, ini jadi kita bisa sesuaikan aja, mau pilih sound dulu atau kumpulin bahan dulu. Jadi kita bisa sesuaikan. Tapi kalau kita pilih bahan dulu, secara otomatis kita harus cari sound yang durasinya sama dengan video yang sudah kita buat. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian selanjutnya penempatan konten. Nah, ini penting banget. Jadi kita harus tahu nih, kita mau bikin video, penempatan kontennya di mana sih?
apakah di TikTok, apakah di Instagram, apakah di YouTube. Nah, ini kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita create atau produce video tersebut ya. Nah, kalau untuk di YouTube Short, ini usahakan untuk video nggak lebih dari 15 detik agar musik dari short tidak hilang. Gunakan audio library di YouTube yang berstatus free. Itu jadi kita nggak diklaim copyright juga seperti itu. Nah, kira-kira tools apa sih yang digunakan untuk membuat video? Di sini ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum produksi video. Jadi kita bisa pilih kamera yang jelas atau jernih, baik itu menggunakan handphone ataupun menggunakan kamera mirrorless yang lebih baik untuk produksi video. Kemudian lighting. Nah, lighting ini penting dalam pengambilan gambar atau video karena dengan lighting yang terang gitu, video atau gambar yang kita ambil pasti hasilnya akan lebih baik dan lebih jelas. Dan tentu saja ini menjadi salah satu faktor audiens tuh perhatian sama video-video yang kita tampilkan seperti itu. Kemudian ini yang tools editingnya, kita bisa pilih beberapa tools editing yang sering sekali atau populer ya, biasa digunakan oleh konten kreator. Itu biasanya ada InShot, ada VN atau CapCut. Nah, ketiga ini nih paling populer yang paling sering digunakan oleh konten kreator untuk mengedit videonya seperti itu. Karena selain ini free dan juga bisa banyak fitur-fitur menarik dan banyak sekali kayak efek-efek yang bagus yang bisa diterapkan di sini kayak gitu. Nah, kemudian gimana sih cara memilih font yang menarik untuk video kita? Untuk memilih font yang menarik itu kita harus perhatikan bahwa font tersebut itu memiliki bentuk yang jelas dan simpel, kemudian mudah dibaca, kemudian memiliki ukuran yang pas, dan juga jangan lupa untuk gunakan efek ya pada saat menggunakan font itu, jadi agar tulisannya lebih jelas, seperti gunakan garis tepi ataupun latar belakang tapi yang nggak terlalu menutupi video kita. Untuk ukuran juga harus diperhatikan dalam pemilihan font atau menggunakan font, karena ukuran yang terlalu kecil juga akan sulit dibaca oleh audiens atau calon customer kita. Tapi kalau ukuran yang terlalu besar juga nggak bagus karena bisa menutupi video yang udah kita buat. Nah, ini beberapa contoh font yang bagus yang sering saya gunakan. Jadi teman-teman semua di sini nanti bisa cek ya untuk font-font seperti ini itu kayak gimana fontnya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan aja buat konten-konten video yang teman-teman bikin. Oke, nah di sini ada tips supaya konten produksi konten jadi lebih mudah. Tentu kita pengen dong kalau misalnya kita bikin konten itu simple, mudah, tapi hasilnya bagus kayak gitu. Nah, kita harus punya target yang jelas seperti yang sudah dibahas di awal. Kalau kita memang harus punya target yang jelas sebelum kita membuat konten. Kemudian persiapkan hal-hal penting seperti ide, tema itu secara matang. Setelah semuanya sudah siap dan sekiranya kita udah cukup nih untuk riset dan sebagainya, kita bisa mulai produksi konten. Kemudian setelah itu pilih video editing yang mudah yang biasa digunakan agar mempercepat proses produksi tadi gitu. Kemudian jangan lupa siapkan caption dan hashtag yang sesuai untuk postingan yang akan di-post di Instagram ataupun TikTok kalian seperti itu. Oke, terima kasih. Konten video menarik selanjutnya saya kembalikan ke Mas Silgi. Silakan Mas Silgi. Oke, Mbak Yanti, terima kasih. Wah, sangat menarik sekali untuk materinya. Mbak Yanti, mungkin ini jangan dulu di stop sharing karena tadi ada satu yang penasaran nih. Tadi kan Mbak Yanti menyebutkan bahwa ketika kita jual produk, yang dibuat video itu nggak harus melulu tentang produknya itu ya. Jadi mungkin bisa bagaimana cara tutorial kemas, atau mungkin bagaimana cara perawatan produknya. Nah, tadi kan Mbak Yanti sempat melihat satu slide gitu ya. Mungkin boleh nggak sih Mbak Yanti, boleh dilihat salah satu video aja untuk contohnya. Nah, di sini Mbak, mungkin untuk yang edukasi deh, nomor 1, mungkin boleh. Masih di mute ya kayaknya Mbak Yanti. Oh iya, maaf Mas, sebentar ya, di-share dulu.
Oke, ini salah satu contoh videonya, yaitu video edukasi ya. Ini kita bisa Tips awal poli edisi membersihkan SPU metal karena SPU kuat badai, jadi bersihnya simple banget dengan 2 highlight, sabun bayi dan air. Campur sabun bayi dengan air ini kita pakai dari jaringan cukup menjawabnya, lalu gosok searah perlahan-lahan. Kita pasang tali. Nah, udah bersihkan. Abis ini dilap dan sampai membersihkan satu lagi. Nah, ganti klik. Wala, pas kalian udah keren dong bau pista. Oke, thank you Bayanti. Udah dilihat tadi salah satu contoh video ya, video edukasi dari salah satu konten yang membuat edukasi tentang cara merawat tas ya, seperti itu. Nah, sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya buka tanya jawabnya buat teman-teman yang ingin bertanya seputar konten video yang menarik. Kemudian atau mau ada yang sharing, itu silahkan. Oke. Silahkan boleh langsung open mic-nya atau kalau teman-teman mau melalui kolom chat juga boleh. Boleh banget ya. Nah, Mbak Yanti mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain. Tadi saya sempat dengar bahwa kita tuh kalau mau update konten itu harus konsisten ya. Waktunya terutama ya. Tadi kan ada hari ada waktu. Saya mau nanya dong Mbak Yanti. Kalau waktu itu kan kalau buat update konten di sosial media itu tadi Mbak Yanti bilang ada yang kalau mau pagi-pagi, kalau mau siang-siang, kalau mau malam-malam. Sebenarnya yang tepat itu kita kalau mau update konten di sosial media itu kapan sih Mbak? Pagi, siang atau malam ya? Kalau untuk update konten itu kan kita bisa lihat nih jam-jam di saat orang-orang lagi istirahat, itu misalnya seperti jam 12 siang ya, mereka kan makan siang, itu mereka sambil scroll sosial media biasanya gitu, atau enggak di sore hari jam 5 atau jam 7 malam saatnya mereka santai, udah pulang kerja, nyampe rumah misalnya kayak gitu, atau kalau sebelum misalnya mereka nggak kerja atau nggak beraktivitas di luar rumah, mungkin sore hari jam 5 juga biasanya sudah lihat-lihat ini apa namanya sosial media, scrolling seperti itu. Nah, itu biasanya jam-jam seperti itu ya yang seringkali orang lebih banyak melihat ke sosmed gitu. Dan juga mungkin kalau yang di pagi hari itu antara jam 9 atau jam 8 di saat orang juga belum mulai untuk bekerja, masih cari-cari info gitu di sosial media. Oke. Oke, berarti di antara ya, di antara sebelum orang beraktivitas atau di antara orang setelah aktivitas atau mau selang istirahat ya. Biasanya kan sebelum tidur tuh paling enak ya scrolling-scrolling Instagram, TikTok, lihat-lihat konten gitu ya. Nah, atau enggak bangun pagi-pagi sebelum aktivitas sambil ngopi, sambil baca-baca gitu kan, sambil lihat-lihat gitu ya. Oke, thank you Bayanti udah ada gambaran nih. Jadi nanti kalau misalkan mau update konten, tepatnya jam berapa, nah silahkan teman-teman bisa ikutin tips tadi dari Bayanti. Oke, udah ada satu nih yang mau bertanya, udah dua nih. Oke, dari siapa dulu nih tadi yang resen? Coba saya cek dulu ya. Ada siapa? Ada Kak Rifan dan ada Kak Nabila. Mungkin aku dari Kak Rifan dulu, boleh? Silakan. Perkenalkan Mbak Yanti, saya Rifan, Mas Yogi juga. Mau tanya tentang tadi yang waktu efektif ya. Iya, betul. Sekarang saya mau nanya kebalikannya. Kalau yang apa namanya kebalikan dari konten kita apa ya kasarnya gagal tayang lah, maksudnya jam terburuknya itu jam berapa sih gitu? Gimana Mas, bisa bilang? Kan kalau tadi kan waktu yang pas ya untuk yang nge-share konten gitu kan. Tapi antara jam 9 terus kalau malam-malam banget, pagi-pagi banget gitu kan. Nah, kalau yang dilarang itu jam berapa ya? Kebalikannya dari yang tadi gitu. Kalau yang dilarang gitu. Oh, kalau yang itu kita tuh harus bisa ngelihat sih ya Mas ya. Jadi mungkin kalau misalnya di saat jam-jam sibuk seperti itu kemungkinan konten kita dilihat itu pasti akan lebih sedikit kayak gitu. Jadi
jam-jam mungkin jam-jam yang di atas jam 1 siang gitu, itu mungkin udah mulai sedikit orang-orang yang lihat sosial media, tapi nggak menutup kemungkinan mereka pasti ada juga yang lihat gitu ya. Tapi kecenderungannya sih kalau ngelihat dari behavior orang-orang yang ngelihat konten itu di jam-jam seperti jam-jam makan siang ataupun sore hari ataupun malam, misalnya jam 7 malam saat mereka beristirahat gitu, dan biasanya lebih banyak di situ. Nah, yang dihindari mungkin kalau misalnya jam-jam yang udah mepet malam juga, mungkin jam 9 gitu, mungkin orang-orang ada yang sebagian udah tidur, tapi ada juga yang sebagian belum tidur ya. Tapi biasanya kalau jam-jam segitu tuh udah mulai sedikit ya untuk orang untuk melihat sosial media seperti itu. Oh, jadi intinya jadi kalau misalkan mau ngejar di pagi, berarti memang harus di subuh gitu ya, Kak? Kalau subuh sih nggak subuh banget ya Mas ya. Jadi kalau terlalu pagi juga kayaknya kurang bagus gitu. Jadi kita bisa melihat aja misalnya kecenderungan orang tuh ngeliat handphone jam berapa sih kalau pagi gitu. Jadi misalnya jam 8 atau jam 9 pagi biasanya. Nah itu kita bisa ikutin di situ. Oke, paham. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, makasih Kak Rifan untuk pertanyaannya, semoga menjawab ya dari Bayanti. Jadi harus tadi kata Bayanti apa memilih waktunya ya, mengikuti behaviornya ya. Tapi ini ngomongin tentang waktu Bayanti dan Mas Rifan, aku mau cerita sedikit. Pernah satu waktu bikin satu reels pagi-pagi jam 6 gitu ya. Tiba-tiba pas jam 7 jam 9 gitu. Cuman durasi 1 jam itu bisa langsung terlihat 2000 gitu ya. Nah, bahwa kalau pagi-pagi itu memang kalau versi pengalaman saya itu pagi-pagi itu ngepek banget buat ke konten gitu ya. Kalau dari saya ya, kebetulan punya saya bikinnya pagi-pagi gitu. Tapi kan beda-beda ya. Cuman ini buat sharing aja gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba pagi banget, jam 6, jam 7 silahkan. Kemudian nanti dilihat juga pergerakannya ya. Biasanya ada lihat view-nya ya. Nah, di situ bisa terlihat. Nah, begitu. Oke. Oh iya, tambahan Mas. Oh iya, silakan Mbak Yanti. Jadi kadang gini, kalau untuk di Instagram ya biasanya itu dari Instagramnya sendiri ngelihat behavior dari si kreatornya itu misalnya dia posting di jam 8 gitu misalnya ya, itu pasti bakal nantinya kalau udah rutin gitu ya dan kita konsisten di jam segitu, itu pasti nantinya akan naik sendiri dengan konsistennya kita di jam tersebut posting kayak gitu. Bahkan yang tadinya mungkin yang lihat baru 1000 gitu, tapi lama-lama reach-nya insya Allah sih akan naik gitu ya. Oke, berarti satu lagi boleh nggak? Ya, boleh. Silakan dilanjut dulu, Kak Rifan. Kalau ini kan kalau dibagi kan ada hari kerja, hari libur toh. Nah, kalau itu berpengaruh nggak sih? Kalau hari kerja, hari libur kayaknya sih berpengaruh juga ya Mas ya. Jadi kalau aku perhatiin sih gini, jadi kalau di hari-hari kerja yang tadi sempat aku sebutin, mungkin kalau pagi di jam-jam mereka sebelum beraktivitas seperti itu. Kalau di pagi hari, mungkin dari pagi itu mungkin kalau di weekend aktivitasnya ya lebih sedikit ya, jadinya untuk postingannya juga pun biasanya kalau dari jam 7 ataupun jam 8 sampai jam 9 juga orang gitu kadang udah ada yang udah bangun, ada yang belum kayak gitu, jadi agak ngacak sih sebenarnya gitu loh. Tapi kita bisa sesuaikan aja dengan konsistensi kita yang biasa posting misalnya di jam 8 ya diusahakan untuk di jam 8 terus gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Rifan, terima kasih Bayanti. Ini untuk pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab dan menjadi tips juga ya buat Kak Rifan nextnya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan. Oke, untuk yang mau bertanya yang kedua, sebelum saya baca kolom chat, saya langsung ke Kak Nabila Putri dulu ya, silahkan. Kak Nabila Putri ada raise hand, silahkan. Oke, kalau mungkin belum, Kak Nabila, kita langsung lanjut dulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Kadang, Bayanti ini saya bacakan dulu ya pertanyaannya ya. Kadang saya pas lihat video bagus pengen buat kayak gitu, tapi gimana buatnya? Nah, daripada pusing, video itu saya edit-edit
dan tambahin keterangan sesuai produk kita. Pertanyaannya, apakah seperti ini boleh kan? Kadang saya cuplik beberapa video dan saya gabung jadi satu. Apakah ini juga dibolehkan? Mungkin Mbak Idita, Mbak Yanti kalau mau baca dulu pertanyaannya di kolom chat juga silahkan ya. Oke. Jadi ini lebih ke video yang bukan milik kita ya berarti ya. Jadi kalau misalnya video yang bukan dari milik kita itu ya itu maksudnya jadi kayak itu bukan murni punya kita dan bukan dari hasil kreasi kita gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih sarankan kita bisa create sendiri ya Mbak ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil atau kita edit-edit, kita gabungin dengan video-video yang lain itu sih boleh-boleh aja. Tapi khawatirnya nanti kita misalnya belum dapat izin nih dengan si pemilik aslinya seperti itu, nanti mereka pasti akan komplain kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah izin dulu dengan pemilik aslinya ya nggak masalah sih sebenarnya gitu. Tapi juga kalau yang konten-konten seperti itu kemungkinan karena bukan konten murni dari hasil kreasi kita tuh dikhawatirkan nanti ada duplikasi atau dari pihak Instagramnya yang mungkin akan melihat untuk oh ini bukan konten yang asli nih kayak gitu. Jadi untuk reach-nya mungkin akan lebih di bawah dari yang aslinya seperti itu. Oke, thank you Mbak Yanti. Dari Kamulia TV cukup menjawab untuk pertanyaannya. Oke, sambil nunggu dari Mulia TV, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya. Ada dari MMA. Oh, oke katanya. Oke, thank you. Makasih dari Mulia TV ya. Udah oke kata Mbak Yanti. Kemudian pertanyaan berikutnya, cara mensinkronkan musik dengan video editing. Video editing kita di Reels dan di TikTok ada tipsnya nggak Kak Yanti? Untuk mensinkronkan musik dengan video editing. Jadi kalau saya sendiri biasanya ngedit dulu nih di video editing. Setelah diedit itu dikosongin aja gitu, nggak ada musiknya. Kalau untuk di Instagram atau TikTok ya. Jadi benar-benar nggak ada suaranya deh, nggak ada soundnya kayak gitu. Baru setelah upload di Instagram atau di TikTok, baru kita pilih kira-kira sound mana nih yang mau kita ambil, mau kita gabungkan dengan video yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya durasi dari video kita ada 20 detik gitu, usahakan untuk cari sound yang sama 20 detik atau lebih dari 20 detik. Karena kalau kurang dari 20 detik pasti akan hilang dan nanti video kita masih lanjut tapi nggak ada tanya. Oke, Mbak Yanti. Jadi kalau misalkan kita bikin video dari toolsnya itu ketika kita edit dikosongkan dulu aja musiknya atau soundnya, baru nanti ditambahkan musik di saat kita mau update di platformnya kayak TikTok atau di Instagram gitu ya. Jadi ngikutin suara musik dari platform Instagram atau TikToknya gitu ya. Oke, itu cara mensinkronkannya ya. Oke, thank you banget tipsnya. Cukup menjawab dari Kakak Prik MMA. Oke, cukup katanya. Oke, dari teman-teman yang lain, silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya atau ada yang mau sharing juga boleh. Mungkin saya kembali lagi ke Kak Nabila Putri ya. Kak Nabila Putri tadi ada raise hand, kalau mau bertanya silahkan boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin kita akan akhiri sesi sharing sessionnya. Tapi mungkin ini kita kan masih ada waktu ya, masih cukup lumayan ada waktu, sekitar 20 menitan lagi. Sayang banget kalau misalkan kita tutup, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya dulu silahkan, boleh. Satu lagi Mbak Yanti ya, satu pertanyaan lagi ya, kita tunggu. Oke, mungkin dari siapa nih yang mau bertanya lagi? Oh, dari Karestu katanya. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak Yanti. Apakah berpengaruh resolusi kamera terhadap konten? Kalau dari resolusi kamera terhadap konten, sebenarnya pengaruhnya lebih ke pada saat kita udah posting ya. Jadi kalau misalnya videonya itu gelap gitu misalnya, atau enggak buram dan kurang jelas, itu pasti audiens atau si calon customer yang akan kita targetkan tadi itu pasti ngelihat kok kurang jelas ya atau kurang detail, itu pasti kurang menarik minatnya dia kayak gitu. Jadi usahakan gimana caranya supaya kalau
kamera kita misalnya kurang bersih lah kayak gitu, kita bisa akalin lagi pakai lighting tadi sih. Jadi sebenarnya itu kalau untuk video atau gambar gitu, itu yang penting dari sisi lighting. Kalau misalnya lightingnya jelas, handphone yang kita gunakan misalnya resolusinya rendah, itu pasti akan ngebantu. Itu sih kurang lebih. Oke, berarti berpengaruh ya Mbak ya untuk kamera resolusinya. Oke, lanjut lagi Mbak Yanti. Ada satu lagi pertanyaan. Cara cari musik yang oke. Di mana nih katanya Mbak Yanti? Cara cari musik yang oke. Oke, kalau cara cari musik yang oke itu kita misalnya mau posting di Reels Instagram ya. Jadi kita bisa cek nih di bagian explore Instagram. Itu kan banyak tuh video-video Reels orang lain yang udah naik di explore ya. Nah, itu kita lihat, kita buka, itu kita scroll aja kayak gitu. Nah, kira-kira musik yang lebih banyak dipakai orang yang mana nih? Kita bisa klik di bagian musiknya, nanti setelah itu kita bisa lihat di situ ada berapa banyak orang yang pakai musik ini, kemudian kira-kira dari video-video yang sudah pernah naik gitu di Instagram dengan musik tersebut, berapa banyak sih reach-nya yang dijangkau kayak gitu. Kalau misalnya reach-nya sampai ratusan ribu, puluhan ribu, dan itu banyak yang sampai viral seperti itu, berarti ini oke nih, bisa dipakai nih musiknya. Dan juga musik di Instagram itu kan itu ada tanda panah naik ke atas ya di bagian bawah. Nah, itu ya biasanya yang lagi viral dan lagi banyak dipakai sama orang kayak gitu kalau di Instagram. Kalau yang di TikTok biasanya kalau kita scroll dan itu sering banget nih muncul sound-sound itu sering dipakai banyak orang, berarti itu yang yang saat ini sedang viral seperti itu, yang sering masuk ke beranda, yang sering FYP kayak gitu sih. Oke, berarti cari dari situ yang viral-viral ya Mbak Yanti ya untuk video yang untuk musik yang masuk yang bagus. Berarti musik yang saat ini lagi happening yang banyak digunakan itu apakah salah satu jadi pengaruh juga keberhasilan konten kita Mbak Yanti terpublish gitu? Iya, karena kan dari situ kan kita bisa ikut serta gitu ya untuk di Instagram itu misalnya kalau musik itu atau sound itu banyak digunakan gitu, nanti dari Instagramnya sendiri itu akan ikut bawa untuk konten kita naik ke bagian explore misalnya seperti itu. Oke, berpengaruh berarti Mbak Yanti ya dari musik juga ya. Sama konten videonya juga sih, kalau misalnya konten videonya itu memberikan banyak manfaat nih ke follower kita gitu, dengan adanya interaksi yang banyak, misalnya video kita banyak yang nge-save, banyak yang nge-share, dan juga banyak yang like atau komen, itu juga berpengaruh dan itu bakal menambah reach untuk lebih besar lagi seperti itu. Oke Mbak Yanti. Nah, ini dari pertanyaannya cukup menjawab. Sepertinya udah komen nih. Mantap, terima kasih Mbak Yanti katanya. Terima kasih Kak Yanti dari Plik MMA. Sama-sama. Oke, semoga bermanfaat ya Kak untuk tipsnya dan mudah-mudahan dari penjelasannya bisa teman-teman praktekkan nanti, bisa bikin video, bisa langsung update waktunya, tips dari tadi pilihan musik, sound dan lain-lain ya. Dan toolsnya juga tadi ada 3 yang populer digunakan. Nah, ini tadi Mas Rifan ada resen lagi nih. Sepertinya ada lagi nih yang mau ditanyakan nih Mas Rifan. Gimana Mas Rifan? Ya, mau nanya lagi dong, boleh ya? Ya boleh Mas. Jadi kalau untuk yang masalah font itu kan ada warnanya tuh. Bagusnya itu kita yang pakai warna-warni kah? Apakah hanya terpaku 1 atau 2 warna? Itu baiknya gimana ya Kak? Kalau untuk font itu warna tergantung dari tema video yang mau kita sajikan ya Mas ya. Jadi kalau misalnya video kita lebih fun gitu, warna-warna banyak warna gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi usahakan untuk jangan warna-warni banget gitu. Misalnya kita pilih 2 atau 3 warna kayak gitu. Terus kalau bisa di bagian konten videonya itu kita konsisten, misalnya 1 warna hitam, ya udah kita pakai hitam, atau enggak kita pakai biru gitu. Jadi biar si audiens tuh nggak ngerasa terganggu juga gitu dengan banyaknya warna yang ada di video itu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Rifan. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Oh iya Mas, saya mau menambahkan nih sedikit. Oke, boleh.
Iya, jadi kalau untuk bikin video gitu, baik di TikTok ataupun di Instagram, itu untuk di bagian opening kita usahakan kita bisa kasih font atau teks itu yang bikin orang tuh penasaran kayak gitu di 3 detik pertama. Misalnya jadi yang misalnya kayak ini loh barang-barang yang kalau takut tangan anak kejepit misalnya kayak gitu, pakai produk ini, cocok pakai produk ini, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ngejawab kebutuhan dari orang yang memang mencari produk itu kayak gitu. Takut tangan anak main kejepit terus main pintu terus akhirnya berdarah gitu. Ini ngasih solusi. Jadi di awal tuh kita harus ngasih tahu dulu gitu. Oh iya ini aku butuh produk ini nih gitu. Jadi mereka bisa terus nonton video kita sampai habis terkait dengan detail dari produk yang sedang dijelaskan di video tersebut gitu. Oke, menarik sekali Mbak Yanti. Berarti kita sampaikan objektif atau tujuan dari video itu di awal. Ya, di opening ya, 1-3 detik di awal apa sih dari tujuan video ini supaya membuat nanti audiens itu makin penasaran dan pengen tahu kelanjutan sampai selesai dari konten tersebut ya. Gitu mungkin ya, tepatnya. Dan biasanya itu yang lagi dicari sama banyak orang, misalnya kayak ngasih solusi gitu, misalnya wajah berjerawat seperti itu, coba deh pakai obat ini kayak gitu. Jadi kita ngasih tahu dulu nih gitu di awal gitu. Jadi 3 detik pertama itu yang paling menentukan. Oke. 3 detik pertama yang menentukan ya. Berarti di 3 detik pertama itu harus benar-benar dikemas sebagus mungkin ya, seinformatif biar menjadi kontennya itu menarik ya, seperti itu. Iya, betul. Oke. Nah, itu juga nggak perlu panjang sih ya Mas, yang penting informatif aja gitu. Kita nggak perlu ngasih teks yang banyak, panjang gitu di awal, nggak usah. Yang penting pesannya itu sampai ke calon customer kita atau audiens gitu sih. Yang penting tersampaikan ya pesannya di 3 detik pertama gitu ya. Oke, ini akan menjadi pertanyaan terakhir mungkin Mbak Yanti di sesi sharing session kita sore hari ini. Ada yang nanya kembali masih dari Flick MMA, nanya iseng dikit lagi katanya. Kak Yanti, kalau bikin konten berapa lama biasanya? Nah ini nih, kalau bikin satu konten berapa lama nih Mbak Yanti biasanya? Kalau aku sendiri itu kan kalau bikin konten kan kalau untuk nyiapin videonya biasanya itu kan di weekend karena kan sambil kerja juga gitu. Jadi nyiapin videonya, nge-record itu biasanya di Sabtu Minggu gitu. Nah, aku ngumpulin nih beberapa video, misalnya di Sabtu aku bikin 2 video, di Minggu bikin 2 video kayak gitu. Nah, kalau misalnya editingnya itu bisa sebelum hari H gitu. Jadi misalnya aku mau upload di hari Selasa. Nah, aku biasanya edit itu di hari Senin, biasanya Senin malam atau enggak di jam-jam istirahat atau jam-jam santainya aku kayak gitu. Nah, setelah hari H-nya baru aku siap untuk publish kayak gitu. Jadi benar-benar disiapin dulu 1 hari sebelumnya untuk editing, untuk videonya bisa dipersiapkan beberapa hari sebelumnya sesempatnya kita. Gitu sih. Jadi kita udah punya stok video nih di handphone kayak gitu yang bisa kita up nantinya di jadwal yang sesuai kayak gitu. Oke, jadi intinya disiapkan dulu sebelumnya ya, videonya istilahnya draftnya gitu Mbak Yanti ya, baru dibuat gitu ya. Berarti sebenarnya 1 hari juga bisa ya, 1 hari sebelum tadi kan H-1 ya. Oke. 1 hari itu juga sebenarnya kita bisa asalkan kita memang kegiatan kita tuh nggak banyak kayak gitu. Jadi memang kita bikin konten aja gitu misalnya setiap hari gitu. Jadi di 1 hari itu sebenarnya cuma misalnya kayak bikin video nge-record misalnya setengah jam, 1 jam, kemudian langsung edit juga bisa sebetulnya kalau kita sempat gitu. Jadi tergantung dari kesibukan kita aja gitu loh Mas. Oke, jadi tergantung dari kesibukan ya. Kalau misalkan kita memang nggak sambil aktivitas lain, hari itu jam itu juga habis record langsung edit bisa gitu ya. Oke, kalau Mbak Yanti sendiri seperti itu mungkin ya. Tapi berbeda mungkin dari teman-teman yang lain. Ada yang langsung hari itu detik itu juga. Mungkin ada juga yang nyiapin beberapa minggu dulu dikumpulin baru dieditin satu-satu gitu ya. Iya. Oke.
Terima kasih untuk pertanyaannya dari Kakak Prik MMA ya. Ini nama brand sebenarnya ya, bukan nama orang, tapi nggak apa-apa. Kita sapa aja sesuai nama akunnya di sini gitu ya. Oke, Bayanti tadi menjadi pertanyaan terakhir di sesi sharing session kita sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga buat Bayanti yang hari ini sudah berbagi ilmunya, berbagi rahasianya kepada teman-teman semua yang ada di sini dari teman-teman Avana ya. Jadi kalau aku ambil kesimpulan Bayanti dari materi kita siang sore hari ini, untuk rahasia membuat konten menarik itu yang tadi saya ingat itu ada pertama kita itu harus mempersiapkan dulu persiapan konten ya. Mulai dari kita tuh harus tentukan target, kemudian harus tentukan tema, kemudian harus cari ide buat jadwal dan pemilihan sound yang tepat. Kemudian yang kedua itu kita harus punya penempatan konten. Karena kalau misalkan kita sudah punya penempatan konten, mau di mana sih kita share-nya gitu kan. Jadi sudah jelas gitu ya, konten yang kita buat itu mau di Reels, mau di TikTok, atau mau di YouTube. Jadi kita sudah jelas ya. Dan yang ketiga tadi yang saya dapat itu adalah pemilihan tools ya. Nah, tadi Bayanti juga thank you banget udah nge-share tools-tools yang populer yang sering digunakan konten kreator saat ini. Dan itu kebetulan ada yang free-nya juga Bayanti ya, untuk yang tools yang tadi disebutkan ya. Baik. Dan yang terakhir itu adalah pemilihan font dan sound juga ya teman-teman. Nah itu yang saya rangkum hari ini materinya, tapi teman-teman tidak usah khawatir. Nanti untuk materi ini akan saya share berikut dengan videonya juga. Nanti ditunggu aja, akan kita share di grup ya. Oke, mungkin kita akhiri untuk sesi sharing sessionnya sore hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Bayanti yang sudah berbagi ilmu. Dan terima kasih juga buat teman-teman Avana yang sudah hadir sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat beristirahat semuanya. Sampai berjumpa di sharing session berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.